Kalau kita selama ini ya menganggap untuk melakukan analisa di trading itu harus menggunakan indikator tertentu, dan indikator itu harus yang paling akurat gitu ya. Padahal sebenarnya semua indikator itu sama, tidak ada indikator yang 100% akurat. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ini video yang cukup spesial karena saya sudah cukup lama tidak membahas mengenai indikator ya. Dan kemungkinan saya kedepannya akan semakin sering untuk membahas mengenai indikator, karena saya rasa teman-teman dalam pemahaman indikator, dalam memahami indikator itu cukup tricky ya. Dan juga gini, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita selama ini ya menganggap untuk melakukan analisa di trading itu harus menggunakan indikator tertentu, dan indikator itu harus yang paling akurat gitu ya. Padahal sebenarnya semua indikator itu sama, tidak ada indikator yang 100% akurat ya. Semua indikator itu sama, diciptakan mengikuti dari pergerakan harga ya, karena indikator ini diciptakan dari perhitungan matematika, kemudian ditulis kembali, digambarkan kembali ke dalam bentuk garis maupun histogram. Itu adalah inti dari indikator. Tujuan dari indikator itu untuk membandingkan ya dari pergerakan harga realnya di candlesticknya dengan kemudian dengan indikator ya. Kemudian bisa juga sebagai alat bantu, sebagai penentu support resisten misalnya, sebagai penentu supply and demand, sebagai penentu sinyal ketika terjadi persilangan. Nah, macam-macam ya. Indikator yang akan saya bahas di sini adalah indikator CCI. Ya, indikator Commodity Channel Index. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar indikator CCI ini. Di indikator CCI ini akan ada 3 cara dalam membaca ya, mengidentifikasi dari indikator ini. Cara yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi dari titik jenuhnya, kemudian mengidentifikasi dari retracement-nya ya, lalu kemudian cara mengidentifikasi dengan divergent. Divergent sudah saya bahas di video sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih belum mengerti dengan divergent, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di komunitas Gain Hunter, teman-teman bisa langsung daftar di gainhunter.com/free. Di situ kita bisa diskusi. Pokoknya teman-teman pengen tanya apa saja mengenai trading, teman-teman bisa gabung di gainhunter.com/free ya. Di Gain Hunter ini nanti teman-teman bisa diskusi dengan saya, dan bahkan teman-teman juga punya kesempatan untuk mengikuti sinyal trading dari Gain Hunter. Yang sinyal trading ini sifatnya dia untuk daily trade ya. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang sibuk ya, seperti itu. Selain ada sinyal, teman-teman juga akan dapat berita fundamental, kemudian analisa teknikalnya. Jadi ketika teman-teman itu bergabung dengan Gain Hunter Sinyal, teman-teman bakalan ngerti dan update mengenai market. Nah, silahkan teman-teman gabung ya. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Langsung saja kita buka chartnya ya. Kita akan langsung pasang indikator CCI ini. Oke, untuk memasang indikator CCI, teman-teman bisa langsung klik di salah satu layar. Ini saya pakai iPad, jadi teman-teman bisa mengikuti pakai HP ya, karena lebih simpel juga ya. Oke, langsung klik logo F, lalu kita pilih indikator CCI ya, Commodity Channel Index kita pasang. Kemudian settingannya kita ikutin dari defaultnya ya, nggak perlu kita rubah-rubah, karena indikator yang sudah bagus itu indikator yang pastinya sudah disetting di MetaTrader 4 secara default. Oke, pertama kita akan mengidentifikasi dari pola titik jenuhnya ya. Untuk di CCI ini, indikator ini bergerak dari titik 0 kemudian ke 100 ya, dan titik 0 ke minus 100.
Selebihnya dari itu merupakan titik ekstrimnya, kondisi ekstrim dari market ya. Artinya ketika harga itu sudah menembus ya, sudah keluar dari titik 100 ataupun minus 100 ya, di bawah minus 100, otomatis terjadi kondisi ekstrim di situ. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kita lihat di sini ada indikator CCI yang keluar dari 100 ya, dan di atasnya sini itu ada pergerakan harga yang membuat puncak ya, dan akhirnya harganya turun. Nah, ketika harganya naik, dia sudah mulai jenuh naiknya gitu ya. Dan kondisi ini pun juga terjadi pada saat harganya turun. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada garis indikator CCI yang keluar dari minus 100. Kemudian di atasnya sini itu ada harga juga yang turun dan kemudian naik. Terjadi koreksi turun di sini pada saat tren jangka panjangnya itu sedang naik ya. Nah, ini teman-teman lihat bahwa tren jangka panjangnya itu naik dan terjadi koreksi turun di sini. Seperti ini. Ini cara mengidentifikasi yang pertama, yaitu adalah dengan melihat dari titik jenuhnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika indikator CCI ini keluar dari level 100-nya ya, seperti itu. Kemudian sekarang yang kedua yaitu teman-teman bisa mendeteksi dari titik koreksinya ya. Koreksinya di mana? Misalnya ini kan trennya itu sedang naik ya, trennya sedang naik seperti ini. Nah, koreksinya itu akan sampai berapa sih ya? Misalnya kita lihat di sini, hapus dulu. Di sini ada harga turun dan juga di sini ada indikator CCI yang dia keluar dari level 100-nya. Lalu di sini di atasnya sini ada harga yang turun ya, dan turunnya sampai sini. Cara mengidentifikasi koreksinya itu bakal sampai mana ya? Pertama kita lihat dulu di time frame H4 ya. Nah, di time frame H4 ini bisa kita lihat untuk indikator CCI di sini terjadi dua puncak ya. Di sini terjadi dua puncak, kemudian di atasnya juga sama seperti ini. Nah, setelah itu kan harga turun langsung ke bawah sini ya. Harganya turun langsung ke arah bawah sini. Kita harus cari tahu nih, ini kapan harganya itu bakalan naik. Pertama kita harus buka di time frame yang lebih kecil. Nah, ketika teman-teman buka di time frame yang lebih kecil ya, teman-teman bisa lihat di sini ada kondisi di mana indikator CCI itu masuk ke dalam minus 100 ya. Dia keluar dari level minus 100 ini ya, dan di atasnya ternyata jadi akhir dari koreksi ya, akhir dari koreksi. Nah, artinya ketika teman-teman itu mencari level koreksi ya, teman-teman bisa pertama kali lihat di H4 dulu, lalu cari RSI ya, cari indikator RSI yang dia ada di level ekstrim di atasnya ataupun di bawahnya. Kalau koreksinya itu koreksi naik, berarti ada indikator CCI yang dia keluar dari level ekstrim minus 100 ya. Kalau kondisi trennya ini naik ya, berarti indikator CCI-nya itu ada di atas. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung buka ke time frame yang kecil dan koreksinya itu terlihat pada indikator CCI yang dia menyeberang ya, menyeberang dari level 100 ataupun ke minus atau sebaliknya ya, seperti itu. Ini untuk koreksi. Sekarang yang ketiga kita akan identifikasi dengan pola divergen. Kita hapus dulu semuanya ini. Nah, pola divergen itu terjadi ketika terjadi perbedaan antara indikator ya, indikator di sini kita pakai CCI dengan harga realsnya ya, harga aktualnya. Jadi di sini kita menemukan ada 3 puncak bahkan ya. Di sini kita pakai
garis tren di sini. Nah, di sini ada 3 puncak dari indikator CCI ini yang cenderung puncaknya itu turun ya. Kemudian di atasnya sini ada 3 puncak harga yang cenderung harganya itu naik seperti ini. Di sini terjadi perbedaan kemiringan ya antara indikator CCI dengan harga. Apa efeknya? Ya, setelah muncul divergen ini, maka harganya akan berbalik arah. Nah, jika divergennya itu munculnya di atas, maka perbalikan arah itu akan terjadi ke bawah. Ya, harganya akan turun ke bawah, dan ini bisa teman-teman lihat bahwa harganya langsung turun ke bawah seperti ini. Coba kita cari untuk divergen yang sebaliknya ya. Di sini kita menemukan lagi ada divergen ya dari lembah ini ya. Terus kita menemukan lagi ini di sini berarti ya. Seperti ini. Nah, bahkan di sini lembahnya itu nggak begitu kelihatan ya. Ini divergennya cukup jelas sekali. Dan apa yang terjadi ketika muncul divergen? Harganya langsung naik ke atas. Divergen ini jadi sinyal, satu-satunya sinyal yang cukup worth it untuk teman-teman gunakan ya, untuk teman-teman identifikasi. Ketika teman-teman itu cari momen-momen pembalikan arah atau teman-teman trading dengan cara swing trade, carilah sinyal-sinyal divergen ya. Jadi untuk menggunakan sinyal-sinyal divergen ini teman-teman bisa pakai indikator oskilator ya. Bukan hanya pakai CCI saja, tapi teman-teman juga bisa menggunakan RSI, stokastik dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman untuk video mengenai indikator CCI yang bisa teman-teman pelajari ya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini bisa berkembang dan semakin banyak trader-trader itu belajar mengenai trading ya. Saya nggak akan bahas mengenai trading forex saja, tetapi kedepannya saya ingin bahas mengenai saham juga karena trading saham itu cukup menarik ya. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.